Nah guys, sekarang saya sama Om Andre mau ngomongin tentang tips and trik cara memelihara kura-kura dan membahas apa sih sulcata itu sebenarnya dan bagaimanakah dia bertelur, bagaimana ciri-cirinya dia saat mau bertelur, dan bagaimana tahapannya dia dari mau kawin sampai dia apa tadi namanya tuh? Sampai inkubasi, sampai menetas. Nah itu guys. Nah kita mulai langsung biasanya kalau kura-kura mau kawin tuh ciri-cirinya gimana Om? Nah kalau kawin tuh ya biasa aja. Oh biasa. Biasanya si jantan akan ngejar betina, atau kalau betinanya lari agak dihadang di depan biasanya. Oh gitu, biar Nah, dia stop ya? Ya. Nanti kalau betinanya mau dia bakalan diam, terus si jantan mulai dari belakang naik ya kayak hewan ala kadar tuh naik. Mulai dah dia kawin dan bunyi gitu. Ya seperti ngok-ngok gitu. Itu suaranya guys. Nah dan setelah itu berapa lama dia nular itu? Setelah dia kawin? Nah kalau udah kawin kita pastikan ngelok, artinya dia berhasil kawin. Masuk itu biasanya kita nunggu 2 sampai 4 bulan. 2 sampai 4 bulan. 2 sampai 4 bulan baru nelor biasanya. Oh gitu. Oh. Terus dari pas dia nelor tuh, misalnya kayak sekarang kan tempat yang kecil nih, gimana kita tahu ciri-cirinya dia menelur? Ya jadi tempat saya ini kan keterbatasan tempat. Jadi karena tempatnya sempit, saya tidak sediakan tempat pasir langsung. Jadi tempat pasirnya saya pisah. Terus nanti kalau mau nelor tuh dia biasanya gini. Kalau sulcata itu kan biasanya aktif banget itu dua hal ya. Pertama kelaparan. Kedua itu biasa mau nelor. Ya. Nah, jadi kalau udah dikasih makan sudah kenyang, tapi si betinnya itu masih sibuk keliling-keliling terus, biasanya itu mau nelor. Jadi karena tempatnya sempit saya angkat ya pasir, biasanya nelor. Langsung dia gali-gali guys gitu. Kalau tempatnya luas, mungkin yang breeder-breeder lain tempatnya luas sudah ada area tanah, maka dia bisa langsung aja langsung gali tanah. Karena kalau ini sempit, itulah apa adanya gitu ya. Juga nanti kan saya kasih lihat videonya saat kura-kuranya Om Andre si siapa? Si Beta. Beta sama kepas kawinnya sama Zulu. Zulu. Tuh guys, nanti kan saya taruh di itu. Ini video guys. Nah, yang kedua saya mau tanyain tuh gini. Berapa lama sih Om telur dari kura-kura itu diinkubasi dan apa medianya? Nah untuk sulcata gini, penanganannya setelah dia nelor itu kita angkat karena kita nggak berani inkubasi langsung di sini. Ya. Karena kan suhu di sini kadang-kadang hujan, kadang panas tuh. Kita pindahkan di sebuah media yang dimana di bawahnya tuh saya kasih perlite. Perlite itu diberi air secukupnya lah, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, biar lembab. Ditaruh di box, telurnya ditaruh. Lalu saya punya alat inkubator yang saya rakit sendiri dari showcase ya, kulkas showcase bekas. Saya modif jadi penghangat dan pokoknya biar ada ngatur suhu. Nah setelah ditaruh di sana, biasanya waktu netasnya normalnya 90 harian. 90 harian sekitar. Dari mulai nelor ditaruh sampai dia menetas 90 hari atau 3 bulan. Jadi lama juga, nggak singkat. Udah nunggu kawin 2 bulan, dari kawin nelor 2 bulanan atau lebih. Setelah nelor masih butuh 3 bulan. 3 bulan buat dia netas. Baru dari netas itu sampai dia udah sehat benar-benar jalan tuh sebulan. Jadi setengah tahun lah prosesnya. Setengah tahun guys. Setengah tahun guys. Cepat. Bagi teman-teman yang mau ngebreed ya sabar guys. Karena bisnis hewan ya apalagi sulcata guys menguntungkan guys, tapi kita harus sabar gitu. Bener ya? Ya, lumayan. Sekarang saya mau nanya gini, kan banyak nih orang yang punya sulcata ya yang baby lah, karena kan banyak juga yang minim tuh dananya, dia beli yang kecil kan. Nah karena nggak tahu cara ngerawatnya nih, pastilah mati kan. Otomatis kan sakit hati nih. Nah gimana sih tipsnya Om? Jadi kalau saya sendiri gini, pertama kalau orang ngambil di sini, ngadop dari sini, biasanya saya selalu kasih buku panduan. Untuk yang baru pemula. Saya nanya udah pernah pelihara atau masih baru gitu. Oh masih baru. Saya kasih dah buku panduan. Nah, terus perawatannya itu pada dasarnya sulcata kecil itu yang penting suhu dijaga. Ya. Jadi menurut saya, pengalaman saya itu paling rendah kalau bisa suhu kandang itu di 28 Celcius. Jangan sampai ke bawah karena takutnya dia bila. Gimana cara menjaga suhunya itu? Kalau saya sih kasih lampu ya, lampu penghangat. Jadi
bisa gunakan lampu yang terang atau lampu keramik heater. Keramik heater. Seperti kayak itu. yang di sana guys. Nanti saya kasih foto ya guys ya. Ya, jadi keramik heater itu kalau malam tidak mengganggu sinarnya, nggak mengganggu tapi hangat ya. Jadi pertama jaga suhunya biar stabil. 28 sampai ya 32 lah 32. untuk normal. Terus disediakan tempat basking, artinya tempat berjemur. Itu panas banget nggak apa-apa. Di bawahnya itu bisa sampai 37 pun nggak apa-apa. Jadi dia bisa milih. Bisa milih. Baby itu mau berjemur yang panas atau Apa mau yang tempat hangat, yang dingin ya. Iya. Terserah lah mau yang hangat ya. Nah, selain itu, dua adalah rawatan harian itu kalau saya setiap hari sebisa mungkin atau minimal seminggu 3 kali Seminggu 3 kali. direndam. Direndam ya. Ya, jadi sulcata kecil itu untuk hidrasinya biar nggak dehidrasi, direndam. Kalian minum deh. Sekalian minum, sekalian buang kotoran. Oh, kadang. iya. Jadi sebisa mungkin tiap hari direndam 15 menit cukup. 15 menit cukup. 15 menit. Setelah itu dijemur. Oh dijemur. Nah, Oh nggak boleh jemur sambil rendam. boleh, Boleh. dijemur sambil rendam. Terus setelah itu tambahan jemur lagi tanpa air. Iya, 15 menitan, 20 menit cukup. Atau sampai dia udah nggak nyaman. Kadang dia udah kayak Gerak. mau kabur itu udah nggak nyaman, udah diangkat. Nah setelah itu biasanya rendam, jemur, makan. Makan. Nah makan pagi Makannya. biasanya saya melakukan hal itu jam 10-an lah ya. Jam 10. Karena UVB paling bagus kan jam 10 10 sampai jam 11 ya. Itu kasih makan, biasanya rakus banget tuh. Pasti pas direndam tuh buang air banyak, setelah itu dikasih makan, makannya banyak. rakus dah biasanya makan banyak. Itu aja. Jadi nanti paling sore dikasih makan lagi, udah besoknya diulangi Ulang lagi. Gitu Ya, aja. Itu. Yang penting suhu sama rendam jemur. Jemur. Ya kasih makannya yang variatif lah ya. Jadi mungkin ada yang pakai pelet, kadang dikasih sayur atau dicampur, terus suplemen lain seperti timun bagus. Timun tuh seminggu 3 kali, 3 kali. seminggu 2 kali. Karena airnya kan banyak. Jadi sulcata itu jarang minum. Oh, jarang minum. Jarang dia mau langsung minum gitu. Jarang. Makanya ada 2 cara, kita paksa direndam, Direndam. lalu kasih makan timun, Yang isi serat airnya. serat dan air, atau kaktus sentong. Kaktus sentong. Gitu. Itu aja sih. Jadi selama perawatannya seperti itu saya rasa sih aman-aman aja. Nah gitu guys. Jauh. Nah apalagi kalau kayak musim-musim sekarang nih guys, kan angin lagi kencang karena Ya. musim layangan. Kalau orang Bali bilangnya guys, lebih baik jangan dibawa keluar rumah. Ya, kalau Oke, bisa indoor aja dulu kalau gini, kecuali pas matahari bagus. Bener-bener panas sekali ya. Ya jangan panas banget. Maksudnya sekitar jam 10 itu bagus, mataharinya bagus, terus anginnya nggak terlalu, ya baguslah dijemur atau ditaruh luar area dimana kalau kandangnya luas, sebagian kena matahari, sebagian tidak. Jadi intinya bisa milih lah. Gitu. Mau dia jemur atau dia mau nyari Ya. minum ya. Pas cuaca bagus. Kalau cuaca jelek, mending di Mending indoor jangan. untuk baby. Ya, sangat rawan. Pilek yang cuaca seperti ini rawannya pilek. Oh gitu. Terus penyakit yang paling rentan untuk yang kecil itu apa? Pilek. Ya? Baby. Kalau menurut pengalaman sih pilek. Pilek ya. Pilek, terus kalau kandang kurang terawat itu jamur. Jamur dia. Cuma di sini jarang. Cuma pernah sekali dulu jamur. Oh. Itu dikasih aja salep Tricoral namanya. Oh, Tricoral. Kasih salep. Itu biasa sembuh. Tapi nggak terlalu. Yang penting dijaga kebersihan jarang. Ya. Nah. Terus Bladderstone yang orang takut itu. yang pakai ginjal ya. Itu batu kantung kemih, batu ginjal. Iya, gitu. batu ginjal. Nah, Bladderstone itu yang penting baby itu sering direndam dan asupan cairan tercukupi. Saya rasa sih aman dari Aman ya? Bladderstone. Nanti kan keluar putih-putih berupa urats tuh, urats. Aman sih. Jadi yang paling bahaya pilek sama Bladderstone sama kadang jamur kalau kotor. Itu aja sih kalau baby. Satu hal lagi tadi lupa. Selain makan teratur itu kalsium jangan lupa. Kalsium. Kalsium itu kalau di sini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, kalau baby pakai yang ditabur. Saya beli kalsium bubuk, ditabur di makanannya atau di pelet atau di buah Di kadang. buahnya. Itu seminggu 2 kali. Biar nggak MBD. Kan orang takut itu katanya metabolic bone disease. Ya. Itu kekurangan kalsium gitu ya. Itu di sini belum pernah. Nah, jadi saya rawat dari kecil itu 2 kali seminggu. Orang kasih rutin gitu ya. Ya, seminggu 2 kali. Yang gede pun juga. Oh gitu. 2 kali. Karena kalau kebanyakan kalsium tuh bisa jadi Bladderstone juga. Sebenarnya ya kalau kebanyakan kalsium ditakutkan kan dia nyerapnya dikit tapi asupannya banyak. Jadi harus dibuang kan. Kalau dibuang bisa keluar bagus, kadang-kadang nyumpet kan takutnya gitu. Ya. Tuh, Secukupnya lah ya. Tuh guys, kalau kalsium boleh tapi berapa? 2 minggu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali guys. Karena kalau enggak kura-kura mau jadi Bladderstone guys. Rugi juga.
Kalau enggak bukan Weatherstone, MBD, MBD ya. metabolisme kekurangan kalsium. Kurang kalsium bisa. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana dia kawin dan sampai dia mengeluarkan telur, sampai dia gali-gali tanah. Nah, ini ada cuplikannya guys. Pembahasan hari ini tentang sulcata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Rumah Satwa guys. Dan bagi teman-teman yang mau di kura-kura atau kelengkapan kura-kura, di lampu juga bisa. Nih guys, di IP Sulcata Bali guys. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya guys. Dan Facebooknya juga. Apa tadi Facebooknya? @Sulcata Bali. @Sulcata Bali guys. Nah, jangan lupa di follow ya guys ya. Thank you guys, bye bye. Bye.